Halo teman-teman, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Jawa sebagai tugas penilaian akhir tahun mata pelajaran sejarah wajib. Selamat menyaksikan. Kerajaan Islam di Jawa. Latar belakang masuknya agama Islam di Jawa. Agama Islam masuk ke tanah Jawa melalui daerah pesisir utara Jawa dengan perantara pedagang Muslim. Bukti nyata masuknya Islam di tanah Jawa adalah dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di desa Leran, Gresik. Fatimah merupakan keturunan dari Hibatullah, dinasti dari Persia. Di Kampung Gapuro, Gresik juga ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim yang merupakan satu dari 9 wali songo yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Selanjutnya, Islam berkembang di Pulau Jawa melalui perdagangan, pendidikan, perkawinan, politik, dan kesenian. Islam di Indonesia berpangkal pada kota-kota pelabuhan seperti Samudra Pasai, Malaka, dan kota-kota pelabuhan lain di pesisir utara Jawa. Pada abad ke-13, agama Islam menyebar di semua kalangan, termasuk raja-raja yang mendirikan kerajaan-kerajaan. Perjuangan menyebarkan agama Islam. Wali Songo membangun Masjid Agung Demak dan menjadi guru agama dan menjadikan Demak sebagai pusat ilmu dan perkembangan agama Islam. Wali Songo juga membuat pos penyebaran agama Islam. Para tokoh yang menyebarkan agama Islam. Yang menyebarkan agama Islam adalah Wali Songo yang terdiri dari Sunan Kalijaga atau Raden Said, Sunan Kudus atau Jafar Shadiq, dan Sunan Muria atau Raden Umar Said. Dan juga ada Sunan Ampel, lalu Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Juga ada Sunan Gresik, Sunan Giri atau Raden Paku, dan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Ini adalah gambar ilustrasi wajah-wajah dari para tokoh Wali Songo yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Hambatan yang dihadapi para tokoh saat menyebarkan agama Islam. Yang pertama yaitu sikap politik Belanda yang curiga akan berkembangnya agama Islam di Jawa, terutama bagi mereka yang sudah beribadah di Mekah, karena takut akan membawa pemikiran-pemikiran baru yang akan menjatuhkan Belanda. Sikap politik Belanda terhadap Islam dilandasi oleh kecurigaan, kewaspadaan, dan mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam. Belanda juga berusaha untuk membatasi penyebaran agama Islam dan menghalangi pemeluk Islam untuk melakukan ibadah seperti rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Umat Islam pada saat itu juga mengalami berbagai tantangan, seperti pembuangan berbagai pemuka agama Islam, seperti Haji Yahya dari Simabu sampai Pangeran Diponegoro yang dibuang ke Makassar pada tahun 1830. Pengaruh agama Hindu-Buddha pada saat itu masih kental, sehingga menjadi kesulitan tersendiri bagi Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam. Para raja dan pimpinan beberapa kerajaan kuat di Pulau Jawa masih menganut agama Hindu atau Buddha, sehingga rakyatnya pun masih beragama Hindu-Buddha, dan Islam menjadi kurang populer pada saat itu. Nilai hidup yang sahabat saya terima adalah semangat kerja keras, pantang menyerah, rajin dan ambisius, sabar dan tabah, serta takwa pada Tuhan. Semangat kerja keras seperti semangat para Wali Songo menyebarkan agama Islam, dan mereka juga pantang menyerah walaupun banyak percobaan dan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Rajin dan ambisius juga menjadi faktor utama dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dengan sikap rajin dan ambisius ini, kita sebagai pelajar juga dapat mengalami kesuksesan seperti para Wali Songo. Terus sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Saat kita akan mengerjakan tugas atau apa, kita harus sabar dan tabah untuk mengurangi segala hal yang tidak diinginkan, dan karena
tugas itu tidaklah langsung jadi, tetapi ada prosesnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah takwa pada Tuhan, seperti para wali songo yang menyebarkan agama Islam. Sekian dari saya, terima kasih.